Halo semuanya, kalian sadar nggak? Di zaman sekarang, utang tuh udah kayak bagian hidup kita yang nggak bisa dipisahin. Mulai dari cicilan handphone, pinjol, sampai KTA buat nutupin gaya hidup. Tapi pernah nggak kalian kepikiran, kenapa ya banyak banget orang Indonesia yang gampang banget kelilit utang? Apa karena kebutuhan, atau gaya hidup, atau ada faktor lain yang jarang kita sadari? Kalau menurut data, sekarang total utang orang Indonesia yang pakai pinjol itu udah mencapai 75 triliun rupiah. Sementara total utang yang pakai pay letter, kalau digabungin semuanya, jumlahnya sekitar 35 triliun. Banyak banget kan? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tuntas penyebab utama kenapa banyak dari kita orang Indonesia yang rentan banget kena jebakan utang. Oke, alasan yang pertama yaitu gaya hidup lebih besar pasak daripada tiang. Ini salah satu penyebab klasik sih, kenapa banyak orang Indonesia gampang terjebak utang. Fenomenanya simpel, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Tapi kenapa ini sering terjadi? Salah satunya karena keinginan untuk show off ya, untuk pamer, untuk gengsi. Zaman sekarang media sosial kayak Instagram, atau TikTok, ataupun YouTube, itu seringkali memengaruhi pola konsumsi kita. Scroll sebentar, langsung lihat orang pamer liburan mewah, nongkrong di kafe yang fancy, atau belanja barang-barang mahal branded. Akibatnya muncul rasa, aku harus punya, aku juga harus ngerasain, atau FOMO, fear of missing out. Sementara banyak dari kita yang lupa kalau yang kita lihat di media sosial itu hanya sisi mewah, sisi bagus dari hidupnya orang lain. Dan masalahnya, kalau penghasilan kita nggak cukup untuk gaya hidup ini, solusinya apa? Ya ngutang. Mulai dari pakai kartu kredit lah, pay letter lah, atau bahkan pinjaman online, pinjol. Ngutang ini awalnya terasa enteng, tapi lama-lama jadi jebakan karena bunga yang terus berjalan. Akhirnya, utang menumpuk dan beban hidup semakin berat. Next, penyebab yang kedua, minim literasi keuangan. Masalah kedua ini juga krusial ya, gak paham caranya ngatur uang. Banyak dari kita yang belum bisa ngebedain mana kebutuhan dan mana yang keinginan. Kayak contohnya beli gadget baru setiap tahun, meskipun gadget yang lama masih bagus, atau keseringan jajan kopi kekinian, minuman manis kekinian, padahal bikin sendiri di rumah bisa. Kenapa ini terjadi? Karena salah satunya literasi keuangan di Indonesia tuh masih lumayan rendah ya. Artinya banyak orang yang nggak tahu gimana caranya bikin anggaran, pentingnya dana darurat, atau investasi. Kalaupun tahu pentingnya dana darurat dan investasi, banyak dari kita yang memilih untuk tidak menabung untuk dana darurat ataupun investasi itu. Nah, efeknya karena nggak ngerti cara ngatur keuangan, banyak yang nggak punya tabungan untuk situasi darurat. Jadi ketika ada kebutuhan mendesak, kayak misalnya sakit atau kendaraan rusak, solusi tercepat ya ngutang. Ujung-ujungnya, utang ini jadi bola salju yang semakin lama semakin besar karena nggak ada perencanaan untuk melunasinya. Next, alasan yang ketiga, godaan pay letter dan cicilan 0%. Siapa sih yang nggak tergoda sama fitur pay letter? Bisa beli barang sekarang, bayarnya belakangan. Belum lagi cicilan 0% yang bikin barang mahal tuh kelihatan jadi murah gitu. Tapi di balik kemudahannya, ini sebenarnya jebakan banget. Kenapa? Karena pay letter itu bikin kita kehilangan kontrol atas pengeluaran kita. Banyak dari kita yang mikir, cuma cicilan 300.000 per bulan, nggak apa-apa lah. Tapi kita lupa kalau ada cicilan lain yang juga jalan, plus pengeluaran rutin. Yang mana kalau di total, itu bisa jadi lebih besar dari kemampuan bayar kita. Dan selain itu, ada juga efek psikologis. Karena bayarnya ditunda, kita jadi lebih gampang beli barang tanpa berpikir panjang. Bahkan juga untuk barang yang sebenarnya nggak perlu. Akhirnya apa? Kita nggak sadar kalau pengeluaran kita makin bengkak dan utang semakin menumpuk. Ini semua yang bikin kita ngerasa hidup tenang sekarang, tapi sebenarnya lagi bikin masalah besar untuk masa depan kita. Kalau nggak hati-hati, kita sangat mungkin terjebak dalam lingkaran utang dan susah untuk keluar. Next, alasan yang keempat, nggak punya dana darurat. Ini salah satu penyebab utama sih kenapa orang tuh gampang banget terjerat utang. Banyak dari kita yang belum punya safety net keuangan alias tabungan khusus untuk keadaan darurat, padahal hidup itu penuh dengan kejutan, sakit mendadak lah,
motor mogok lah, atau bahkan harus bayar biaya sekolah yang tiba-tiba naik. Nah, kalau nggak ada dana darurat, apa solusinya? Ya utang lagi. Tapi problemnya, budaya konsumtif itu sering banget bikin kita lupa pentingnya menabung. Uang yang seharusnya disisihkan untuk tabungan, malah habis untuk nongkrong, untuk beli barang-barang yang diskon, ataupun hal-hal lain yang sifatnya cuma buat kesenangan sesaat. Selain itu, ada juga anggapan bahwa menabung itu nanti aja lah gitu, bisa nanti aja. Ini biasanya bagi orang-orang yang rasa penghasilannya saat ini tuh terlalu kecil ya. Sementara yang sering terjadi adalah misalnya ketika ada musibah mendadak kayak kecelakaan atau sakit, banyak orang yang akhirnya lari ke pinjaman online. Baik yang legal maupun yang ilegal ya. Awalnya kelihatan gampang, tapi bunganya tinggi, lalu sistem penagihannya bikin stres juga. Akhirnya masalah darurat ini jadi lingkaran utang yang susah banget untuk diselesaikan. Next, alasan yang kelima, utang untuk gaya hidup bukan produktivitas. Penyebab lain kenapa banyak orang yang terlilit utang adalah mindset yang salah soal penggunaannya. Sebenarnya sih, utang memang bisa jadi alat finansial yang sehat kalau dipakai untuk hal-hal produktif, misalnya untuk investasi bisnis, atau untuk pendidikan, atau pengembangan diri gitu ya, self-improvement. Tapi sayangnya, banyak orang yang justru pakai utang itu untuk gaya hidup. Contohnya, kredit handphone terbaru supaya nggak ketinggalan tren, atau pinjem duit buat liburan yang fancy, atau ngutang demi beli barang branded, barang mahal yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan, bukan kebutuhan utama. Semua itu dilakukan demi kelihatan keren atau dianggap oleh lingkungan sosial, dapat validasi. Nah, masalahnya adalah utang konsumtif kayak gini nih cuman bikin beban. Barangnya mungkin udah nggak terpakai setelah beberapa bulan gitu, tapi cicilannya masih tetap jalan. Efek jangka panjangnya, keuangan jadi nggak sehat karena pemasukan lebih banyak yang habis untuk bayar utang daripada nabung atau investasi. Next, alasan yang keenam, keputusan impulsif. Belanja impulsif itu juga jadi penyebab utama ya, kenapa utang kita semakin menggunung. Diskon gede-gedean, promo beli 2 gratis 1, atau potongan harga dadakan, itu sering banget bikin kita kalap. Efeknya, banyak dari kita yang belanja tanpa mikir panjang, apalagi kalau ada fitur pay later yang bikin kita ngerasa nggak harus bayar sekarang. Tapi di satu sisi, keputusan impulsif ini sebenarnya nggak sepenuhnya salah kita juga sih. Brand dan toko itu sengaja bikin strategi pemasaran supaya kita tergoda untuk belanja lebih banyak lagi. Warna merah pada label diskon, timer countdown, atau kata-kata stok terbatas, itu bisa bikin kita ngerasa harus buru-buru beli, padahal barangnya belum tentu penting buat kita. Contoh kayak kalau misalkan kalian itu nggak butuh sepatu baru gitu ya, tapi karena ada promo diskon 70% di salah satu marketplace, kalian langsung check out. Ayo, siapa yang pernah ngalamin hal kayak gini? Akhirnya, barangnya nggak perlu numpuk di rumah. Sementara uang yang harusnya bisa buat tabungan malah habis. Kalau belanja impulsif ini dilakukan terus-menerus, jadi kebiasaan, apalagi dengan utang, dampaknya bisa bikin keuangan kita kacau. Jadi bukannya punya aset, kita malah sibuk bayar cicilan untuk hal-hal yang sebenarnya nggak esensial. Next, alasan yang ke-7, penghasilan yang pas-pasan. Masalah penghasilan pas-pasan ini jadi salah satu alasan utama kenapa banyak orang yang gampang terlilit utang. Gaji yang kecil sering bikin kita ngerasa nggak punya pilihan lain selain ngutang untuk nutup kebutuhan sehari-hari. Tapi masalahnya kadang bukan cuma di gajinya ya, melainkan juga di cara ngatur uangnya. Banyak yang nggak punya prioritas yang jelas soal pengeluaran. Contoh, misalkan penghasilan cuma cukup buat kebutuhan pokok, tapi masih dipakai buat nongkrong setiap minggu atau beli barang yang nggak mendesak. Akibatnya, saat kebutuhan darurat muncul, nggak ada cadangan uang, dan akhirnya lari ke utang. Solusi buat penghasilan kecil tuh sebenarnya ada, tapi perlu usaha ekstra. Salah satunya adalah dengan coba side hustle ya, alias pekerjaan sampingan. Entah itu dengan bisnis online, atau jadi freelancer, atau bikin konten di media sosial. Kuncinya adalah kita harus paham prioritas dan nggak langsung menyerah sama keadaan. Next, alasan yang ke-8, tekanan sosial dan budaya. Di Indonesia, budaya gengsi itu masih kuat banget.
Banyak orang yang rela ngutang demi terlihat wah, terlihat oke di depan keluarga atau teman-teman. Contohnya kayak kalau misalkan ngadain pesta pernikahan harus yang besar-besaran, meskipun biayanya di luar kemampuan, atau ngasih kado yang mahal biar dianggap berkelas ketika kondangan gitu. Tekanan sosial kayak gini nih yang bikin kita merasa nggak punya pilihan lain selain menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Padahal siapa sih yang benar-benar peduli kalau kita nggak pakai barang branded, barang mahal, atau nggak ikutan tren tertentu? Kebanyakan cuma perasaan kita aja. Solusinya, belajar bilang enggak tanpa rasa nggak enak. Kalau ada temen yang ngajak nongkrong ke tempat mahal misalnya, nggak ada salahnya kita kasih alternatif yang lebih hemat. Atau kalau misalkan ada keluarga yang nuntut acara gede-gedean, kita coba ajak diskusi soal kondisi finansial kita. Dengan jujur dan pede, orang lain juga bakal lebih paham kok. Next, alasan yang ke-9, kartu kredit ataupun pay letter yang disalahgunakan. Kartu kredit maupun pay letter itu sebenarnya alat yang berguna kalau kita pakai dengan bijak. Tapi masalahnya banyak dari kita yang justru terjebak karena nggak ngerti cara pakainya. Dan salah satu kesalahan terbesar adalah cuman bayar minimum payment. Awalnya sih kelihatan ringan, tapi bunga yang berjalan bisa bikin tagihan kita berlipat-lipat. Contohnya, ada yang belanja barang seharga 10 juta, misalnya pakai kartu kredit gitu ya. Karena cuma bayar minimum 10%, sisa utang 9 juta, bakal kena bunga setiap bulan. Akhirnya apa? Utang itu jadi semakin besar dan susah dilunasin. Aturan main yang penting banget diingat adalah jangan menggunakan lebih dari 30% dari limit kartu kredit dan selalu lunasi tagihan penuh sebelum jatuh tempo. Selain itu, gunakan kredit, kartu kredit, maupun pay letter hanya untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan, bukan untuk belanja impulsif. Next, alasan yang ke-10, ekspektasi yang berlebihan terhadap masa depan. Banyak nih orang Indonesia yang punya mindset, nanti juga ada rezekinya. Ya, meskipun optimisme itu penting ya, tapi ekspektasi yang berlebihan tanpa ada rencana itu bisa jadi bumerang. Contohnya, beli barang mahal atau ngambil cicilan besar dengan keyakinan gaji bakal naik atau bisnis bakal sukses. Padahal kan gak ada jaminan kalau harapan itu pasti terwujud. Kondisi kayak gini sering banget bikin kita gak hati-hati dalam mengambil keputusan finansial. Dan begitu kena musibah atau penghasilan gak sesuai dengan ekspektasi, bayar cicilan jadi beban dan akhirnya terjebak utang. Jadi sebaiknya kita gak cuma mengandalkan harapan ya, tapi lebih ke bikin rencana keuangan yang realistis aja gitu. Tentukan prioritas pengeluaran dan sisihkan dana darurat kalian. Misalnya, pas mau ambil cicilan, pastikan bahwa itu nggak lebih dari 30% dari penghasilan bulanan kalian. Plus, selalu punya plan B untuk kondisi darurat. Kita nggak ada yang tahu masa depan. Masa depan itu nggak pasti. Tapi at least kita bisa siap-siap dari sekarang, ya kan? Next, alasan yang ke-11, kurangnya perencanaan keuangan. Ayo ngaku deh, siapa yang masih males bikin anggaran bulanan atau budget? Banyak dari kita yang ngerasa budgeting itu ribet dan gak penting, gak perlu. Tanpa perencanaan keuangan yang benar, kita jadi gampang banget kehabisan uang di pertengahan bulan. Ujung-ujungnya, solusi instan yang diambil adalah ngutang lagi. Contoh nyatanya, gak sedikit orang yang habis gajian langsung belanja besar-besaran tanpa mikirin kebutuhan esensial kayak bayar tagihan, atau cicilan, ataupun tabungan. Begitu uang habis, baru deh sadar ada pengeluaran penting yang belum dibayar dan jadinya harus pinjam sana-sini. Padahal bikin budgeting itu sebenarnya gak susah kok. Sekarang udah banyak aplikasi gratis yang bisa bantu kita ngatur keuangan dengan lebih mudah. Atau kalau kalian pengen yang lebih simple, pakai aja metode cash envelope system atau metode amplop ya untuk setiap kategori pengeluaran kayak makan, transportasi, hiburan, semuanya dikasih amplop masing-masing dengan jumlah uang tertentu. Dengan cara ini, pengeluaran jadi lebih terkontrol dan risiko ngutang bisa diminimalisir. Next, alasan yang ke-12, terjebak lingkaran setan utang. Istilah gali lubang tutup lubang itu cocok banget deh buat gambarin penyebab yang satu ini. Banyak orang yang karena nggak punya solusi lain, akhirnya ngambil utang baru untuk menutup utang yang lama. Tapi masalahnya adalah utang baru ini sering datang dengan bunga yang lebih tinggi.
Jadi bukannya selesai, beban utang malah semakin besar. Contohnya, kalau misalkan kalian itu nggak bisa bayar cicilan kartu kredit, terus akhirnya kalian pinjol, pakai pinjol ilegal malah, untuk nutupin tagihan kartu kredit itu. Tapi bunga pinjol yang super tinggi bikin situasi kalian makin parah. Lama-lama, kalian terjebak dalam utang yang terus bertambah, bahkan sampai ke titik nggak bisa bayar sama sekali, atau galbay. Sebenarnya, untuk keluar dari lingkaran utang, yang paling penting itu adalah stop nambahin utang baru dan mulai evaluasi pengeluaran bulanan. Kalau setelah itu kalian masih merasa kekurangan uang, coba cari penghasilan tambahan untuk mempercepat pelunasan. Next, alasan yang ke-13, ketergantungan pada orang lain. Pernah nggak sih kalian ngerasa ada tekanan untuk bantuin orang lain secara finansial, meskipun kondisi kalian sendiri sebenarnya lagi pas-pasan? Nah, di Indonesia, solidaritas itu memang kuat banget, terutama di keluarga. Dan ini biasanya dialami sama generasi sandwich ya. Tapi kalau kita nggak tahu batasan, kebiasaan ini bisa bikin kita sendiri terjebak utang. Contohnya, misalkan ada keluarga atau teman yang minta bantuan finansial dan kita nggak enak untuk nolak. Akhirnya, untuk menjaga hubungan, kita nekat minjem uang ke tempat lain demi menolong keluarga kita atau teman kita itu. Tapi sayangnya, orang yang kita bantu belum tentu bisa balikin uang sesuai dengan janji. Dan kita sendiri yang akhirnya harus tanggung beban utangnya. Jadi, buat kalian yang sering ngerasa terbebani karena harus bantu orang lain secara finansial, tapi nggak enak untuk nolaknya, coba deh belajar ngomong enggak dengan cara yang elegan. Nggak mesti pakai alasan yang panjang lebar ya. Cukup jujur aja bilang, maaf aku lagi ada prioritas keuangan lain nih sekarang, misalnya gitu. Kalau kalian tetap pengen bantu, bisa tawarkan solusi lain yang nggak melibatkan uang, misalnya bantu cari pekerjaan atau sumber dana lain gitu. Ingat, menolong orang itu penting, tapi jangan sampai itu merugikan kondisi finansial kita sendiri. Next, alasan yang ke-14, tidak berinvestasi pada pendidikan keuangan. Banyak orang yang nggak ngerti cara ngatur uang karena memang nggak pernah belajar soal keuangan. Padahal kalau kita punya ilmu yang cukup, banyak banget masalah finansial dan khususnya jebakan utang yang bisa kita hindari. Sayangnya, edukasi keuangan di sekolah atau di kampus itu kan seringkali minim ya. Jadi kita harus inisiatif belajar sendiri, cari informasi sendiri. Contohnya, banyak yang nggak ngerti gimana cara kerja bunga pinjaman, terus akhirnya jadi gampang tergoda sama pinjaman yang bunganya kecil di awal, tapi ternyatanya bunganya naik drastis di tengah jalan. Atau nggak tahu pentingnya punya dana darurat, sehingga ketika ada keadaan mendadak, langsung panik dan ngutang. Jadi, cobalah gunakan, investasikan waktu kalian untuk belajar soal keuangan. Nggak harus mulai dari hal-hal yang berat. Kalian bisa baca buku yang ringan kayak Psychology of Money, atau Rich Dad Poor Dad, atau dengerin podcast finansial, atau ikutan kelas online yang gratis, atau cari konten edukasi keuangan deh di TikTok atau di YouTube, ataupun di media sosial lainnya. Dengan ilmu yang cukup, kita akan bisa lebih bijak mengatur penghasilan dan jauh dari jebakan utang. Next, alasan yang ke-15, fenomena hidup YOLO. Hidup cuma sekali, alias YOLO, you only live once, ini memang jadi slogan hidup banyak dari kita, terutama anak muda. Tapi kalau pola pikir ini nggak dikontrol, bisa banget bikin keuangan kita hancur. Kita cuma fokus menikmati hari ini, tanpa memikirkan besok dan masa depan. Hasilnya, pengeluaran besar-besaran untuk hal-hal yang nggak penting dan ujung-ujungnya ngutang untuk menutup kebutuhan esensial. Contohnya, kalau kalian sering ngabisin gaji untuk nongkrong setiap hari, setiap minggu, atau suka jalan-jalan, liburan yang mahal, dengan dalih mumpung masih muda. Padahal kebiasaan kayak gini bisa bikin masa depan keuangan kalian nggak sehat kan? Bukan berarti nggak boleh menikmati hidup sama sekali ya, tapi harus tetap ada batasannya. Jadi, menikmati hidup itu boleh banget, nggak salah, tapi pastikan sesuai dengan kemampuan. Misalnya, buat budget khusus fun money, uang senang-senang, maksimal 10-20% dari penghasilan. Tapi prioritaskan dulu hal-hal yang esensial, tabungan, cicilan, kebutuhan pokok, dan cari cara yang seru untuk menikmati hidup tanpa harus ngeluarin banyak uang, seperti dengan staycation yang hemat,
atau nongkrong di tempat-tempat yang gratis gitu ya. Next, alasan yang ke-16, ketergantungan pada utang sejak dini. Banyak dari kita yang mungkin suka atau terbiasa ngutang kecil-kecil dan menganggap kebiasaan itu sebagai hal yang sepele. Tapi efeknya tuh sebenarnya bisa nempel banget di kita sampai dewasa. Contohnya, banyak anak muda yang mungkin sejak SMA atau kuliah udah terbiasa pinjem uang sama temen atau sama orang tua atau bahkan ke aplikasi pinjol cuman buat hal-hal yang gak terlalu penting kayak misalnya beli gadget terbaru atau nongkrong di tempat yang hits. Nah, kenapa ini bahaya? Karena kalau dari kecil kita gak diajarin cara ngatur uang, kebiasaan ini bakal kebawa terus sampai dewasa. Dan akhirnya apa? Pas udah kerja, setiap kali butuh sesuatu, solusi instan yang diambil adalah ngutang. Bahkan gak sedikit dari kita yang menganggap utang itu sebagai bagian normal dari hidup. Jadi buat kalian yang sudah terbiasa ngutang, walaupun itu kecil-kecil, coba deh mulai belajar atur uang kalian sedini mungkin dari sekarang. Caranya yaitu yang pertama, buat anggaran kecil. Kalau kalian masih SMA atau kuliah, coba atur uang bulanan yang kalian dapat dari orang tua. Bedain antara kebutuhan kayak makan dan transportasi dan keinginan, yaitu nongkrong atau belanja baju misalnya. Lalu yang kedua, biasakan untuk menabung. Meskipun nominalnya kecil, misalnya 5.000 gitu ya per hari, lama-lama itu bakal kerasa banget hasilnya. Dan yang ketiga, latih kesadaran finansial kalian. Jangan gampang terpengaruh tren ataupun gengsi, gadget terbaru atau outfit yang mahal atau outfit yang lagi viral, itu nggak harus selalu diikutin kok. Dengan mulai mengatur uang dari sejak masih muda, kita bisa terhindar dari kebiasaan ngutang yang nggak perlu dan belajar mandiri secara finansial. Dan alasan yang ke-17, kurangnya kontrol emosi. Belanja impulsif itu sering banget jadi pelarian buat banyak orang, terutama pas lagi stres atau bad mood ya. Ini biasanya sering disebut retail therapy. Rasanya belanja itu bisa bikin hati lebih tenang atau senang, ngebalikin mood, walaupun efeknya cuma sementara. Tapi masalahnya adalah kebiasaan ini bisa bikin dompet kita jebol tanpa sadar. Contohnya, kalau misalkan lagi capek kerja atau habis putus cinta gitu, terus kita scrolling marketplace, dan tiba-tiba semua barang di keranjang udah langsung kita check out. Awalnya seneng, tapi begitu lihat tagihan, tambah stres. Nah, kalau nggak dikontrol, pola ini bisa jadi kebiasaan berulang yang bikin utang kita menumpuk. Jadi, buat yang sering kebablasan belanja secara impulsif karena emosi, coba latih diri kalian untuk mengontrol emosi supaya nggak gampang kalap. Beberapa cara simpel yang bisa kalian coba, yang pertama, ambil jeda. Misalnya pas lagi pengen belanja impulsif gitu ya, coba tunggu 24 jam. Biasanya sih setelah nunggu, keinginan belanja itu bakal hilang sendiri. Atau cara yang kedua, cari pelarian lain. Ganti kebiasaan belanja kalian dengan aktivitas yang lebih sehat atau produktif. Misalnya olahraga, atau journaling, atau meditasi. Dan atur batas pengeluaran. Kalau kalian mau tetap belanja gara-gara bad mood, pastikan kalian punya budget khusus untuk itu. Misalnya 200.000 per bulan untuk barang keinginan. Jadi itu dia tadi alasan kenapa banyak orang Indonesia gampang banget terjebak utang. Intinya, utang itu nggak selalu buruk ya kalau kita bisa pakai dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian ada pengalaman atau tips lain soal ngatur uang biar nggak kelilit utang, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan konten edukasi keuangan seru lainnya. Oke? Terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu di tips menuju kekayaan berikutnya.